Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya? Kembali berjumpa dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu buat waktu yang indah di mana kembali kami boleh datang dan mendengar firman-Mu. Mari berbicara ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita sampai di hari yang ke-299. Saya memberikan judul Orang Kaya dan Lazarus ya. Dan yang kita baca diambil dari kitab Lukas pasal 16 sampai 17. Dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 berbicara mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin ya. Dalam cerita ini ada orang kaya yang bergelimang harta dan kemewahan ya, dan setiap hari dia penuh dengan sukacita ya, dengan kekayaannya itu. Tetapi ada seorang pengemis buta yang penuh dengan penderitaan dan bergelimang air mata ya, dikatakan bahwa badannya itu penuh borok ya, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu ya. Dan dikatakan bahwa Lazarus si pengemis itu makan dari apa yang jatuh dari meja orang kaya itu ya. Sehingga singkat cerita kedua-duanya mati ya. Orang kaya itu ya masuk ke dalam nyala api yang sangat-sangat menyakitkan ya. Tetapi Lazarus dikatakan duduk di pangkuan Abraham. Orang kaya itu berseru, "Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku." Ya. Tetapi dikatakan bahwa tidak bisa ya, ada terbentang jauh yang tak terseberangi ya antara engkau dan Lazarus. Kemudian dia berkata, "Tolonglah pergi ke rumah ayahku ya. Beritahukanlah saudara-saudaraku supaya mereka bertobat ya." Tetapi dikatakan bahwa sudah ada ya kesaksian Musa dan para nabi ya. Tapi ini kalau orang mati datang mungkin mereka mau bertobat ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan kalau dia tidak mau mendengar perkataan nabi ya, dia pun pasti tidak akan mendengar orang yang mati meskipun datang ke situ. Ya, saudaraku, dari cerita ini kita belajar bahwa ada satu kehidupan yang akan kita alami setelah kematian. Ya, jadi kematian itu bukan akhir dari segalanya. Ya, dan tempat yang akan kita tuju setelah kematian itu sangat ditentukan dari apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Ya, seperti itu. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan hidup di dalam kehendak dan rencananya, pastinya kita akan ada bersama-sama dia dalam kerajaan surga ya. Tapi ketika kita tidak percaya kepada Yesus dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ya, kita pun ada di tempat yang lain ya, seperti yang dialami oleh orang kaya ini. Hal yang kedua adalah bahwa bukan berarti orang kaya tidak masuk surga ya. Tetapi kita bisa melihat orang kaya di sini adalah orang kaya yang fokus hidupnya hanya untuk kepentingan dan kepuasan diri sendiri. Dan dia tidak punya belas kasihan bahkan untuk memberikan pertolongan bagi Lazarus yang ada di depan matanya. Ya, Tuhan mau ketika kita menjadi kaya, kita akan menggunakan apa yang Tuhan sudah percayakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita membantu pekerjaan Tuhan, kita membantu orang-orang yang memerlukan. Bukan hanya untuk kepentingan atau kepuasan kita, atau bahkan kita simpan harta kita, ya seperti itu. Dan hal yang berikutnya adalah bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ketika Tuhan memberikan kita waktu saat ini masih hidup, ya, ini adalah kesempatan untuk kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Karena pasti waktunya itu akan habis ya, seperti itu. Dan saudaraku, dari sini kita belajar bahwa tidak ada hubungan antara orang mati dan orang hidup. Ya, jangan berpikir nggak apa-apa saat ini saya senang-senang, ketika saya mati nanti pun ada orang mungkin yang mendoakan saya supaya saya masuk surga ya. Tidak ada hubungan lagi antara orang mati dan orang hidup ya. Waktu kita hanya ada ketika kita ada di dalam dunia ini saja, untuk kita bisa bertobat, untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita ya. Oke saudaraku, biarlah
kita boleh sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang bijaksana. Sekalipun kita kaya, kita boleh sungguh-sungguh mempergunakannya untuk kemuliaan Tuhan, ya. Oke, saudaraku. Dan nats yang akan kita baca besok diambil dari Yohanes pasal 11. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.